Halo semuanya, mata pelajaran akuntansi keuangan. Kali ini kita akan membahas kas kecil. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu meliputi 1. Pengertian kas kecil, 2. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam mengelola administrasi kas kecil, 3. Prosedur pembentukan dana kas kecil, 4. Pencatatan kas kecil. Apa yang dimaksud dengan kas kecil? Kas kecil merupakan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan bersifat rutin. Selanjutnya, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam mengelola administrasi kas kecil. Di antaranya bukti pengeluaran kas, bukti transaksi penerimaan atau pengisian kembali dana kas kecil, peralatan menulis dan alat hitung, jurnal pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, jurnal pengeluaran kas, cek register, permintaan dana kas kecil, dan yang terakhir, surat permintaan pengeluaran kas kecil. Selanjutnya, bagaimana prosedur pembentukan dana kas kecil? Terdapat 4 bagian yang berperan dalam prosedur pembentukan dana kas kecil. Yang pertama, bagian hutang, kedua bagian kasa, 3 pemegang dana kas kecil, dan yang keempat bagian jurnal dan laporan. Bagian hutang, tugasnya adalah 1. Menerima surat keputusan pembentukan dana kas kecil dari bagian keuangan, 2. Membuat bukti pengeluaran kas dalam rangkap 3 dengan lembar 1 dan 3 diserahkan kepada bagian kasa dan dilampiri dengan surat keputusan pembentukan dana kas kecil. Lembar 2 diserahkan kepada bagian buku pembantu yang terkait, misalnya bagian kartu beban dan bagian kartu persediaan yang diarsipkan. 3. Mencatat bukti pengeluaran kas, daftar bukti kas keluar yang belum dibayar atau berfungsi sebagai buku pembantu utang. 4. Menerima bukti pengeluaran kas lembar 1 yang telah dicap lunas dari bagian kasa dilampiri surat keputusan pembentukan dana kas kecil. 5. Mencatat nomor cek dan tanggal pembayaran sesuai dengan data bukti pengeluaran kas yang telah dicap lunas dalam bukti kas keluar pada kolom yang telah disediakan. 6. Menyerahkan bukti pengeluaran kas lembar 1 yang telah dicap lunas kepada bagian jurnal dan laporan. Bagian kasa, tugasnya adalah 1. Menerima bukti pengeluaran kas lembar 1 dan 3 dilampiri dengan surat keputusan pembentukan dana kas kecil dan bagian utang. 2. Menyediakan cek sebesar jumlah yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas untuk ditangani oleh pejabat perusahaan yang berwenang mengeluarkan kas. 3. Membubuhkan cap tanda lunas pada bukti pengeluaran kas lembar 1 dan 3 serta pembentukan dana kas kecil. 4. Menyerahkan bukti pengeluaran kas lembar 1 dan 3 yang telah dicap lunas. Lembar 1 diserahkan kepada bagian utang yang dilampiri surat bukti pembentukan dana kas kecil, dan untuk lembar kedua bersama dengan cek yang bersangkutan diserahkan kepada pemegang kas kecil. Bagian pemegang dana kas kecil tugasnya adalah 1. Menerima cek dan bukti pengeluaran kas lembar 3 dari bagian kasa, 2. Menguangkan cek ke bank dan menyimpan dana kas kecil, 3. Mengarsipkan bukti pengeluaran kas berdasarkan urutan tanggal. Bagian jurnal dan laporan, tugasnya adalah 1. Menerima bukti pengeluaran kas lembar 1 yang telah dicap lunas yang dilampiri dengan surat pembentukan dana kas kecil dari bagian utang. 2. Mencatat bukti pengeluaran kas dalam buku jurnal pengeluaran kas atau register cek. 3. Mengarsipkan bukti pengeluaran kas bersama surat keputusan pembentukan dana kas kecil dalam map arsip bukti pengeluaran kas atau voucher yang sudah dibayar.
Selanjutnya, bagaimana pencatatan kas kecil? Sistem pencatatan kas kecil yang biasa dilakukan, yaitu yang pertama ada Impress Fund System dan yang kedua ada Fluctuating Fund System. Pada Impress Fund System, jumlah dana kas kecil selalu konstan dan tidak berubah-ubah. Biasanya kas kecil ini diisi dengan sejumlah uang yang telah ditetapkan untuk keperluan pembayaran-pembayaran selama jangka waktu tertentu, misalnya 1 minggu, 2 minggu, ataupun sebulan. Pada Fluctuating Fund System, yaitu suatu dana yang tersedia pada pemegang kas kecil dan jumlahnya tidak tetap. Pengisian tersebut dilakukan sewaktu-waktu, yaitu jika persediaan uang dalam petty cash atau kas kecil dirasa sudah menipis. Pada Fluctuating Fund System, setiap terjadi pengeluaran atau transaksi dari kas kecil dilakukan, maka langsung dicatat. Selanjutnya, bagaimana prosedur pencatatannya? Untuk prosedur pencatatan Impress Fund System adalah yang pertama, saat pembentukan dana kas kecil, pencatatannya adalah kas kecil bertambah di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit. Sedangkan saat pembayaran beban-beban yang berkaitan dengan pengeluaran kas kecil, pencatatannya tidak di jurnal. Dan yang terakhir, saat pengisian kembali dana kas kecil, besarnya berdasarkan pengeluaran pencatatannya adalah macam-macam beban bertambah di sebelah debit dan kas kecil berkurang di sebelah kredit. Untuk prosedur pencatatan Fluctuating Fund System adalah yang pertama, saat pembentukan dana kas kecil, pencatatannya adalah kas kecil bertambah di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit. Sedangkan saat pengeluaran beban yang relatif kecil, misalnya beban iklan, pencatatannya adalah beban iklan bertambah di sebelah debit dan kas kecil berkurang di sebelah kredit. Dan yang terakhir, saat pengisian kembali dana kas kecil, pencatatannya adalah kas kecil bertambah di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit. Untuk nominalnya berdasarkan jumlah seluruh beban yang dikeluarkan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal agar dapat dipahami dengan mudah. Soalnya adalah PT Asama menyelenggarakan kas kecil. Kas kecil tersebut dibuka pada tanggal 1 Januari 2011 dengan menerima uang sebesar Rp1.500.000 dari kas umum. Untuk selanjutnya, kas kecil diisi setiap tanggal 10. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Januari 2011 sebagai berikut. Tanggal 5 Januari dibayar beban parkir dan tol sebesar Rp100.000. Pada tanggal 6 Januari dibeli perangko sebesar Rp100.000 dan materai sebesar Rp120.000. Pada tanggal 9 Januari dibayar rekening listrik sebesar Rp250.000 dan air sebesar Rp85.000. Dan pada tanggal 10 Januari dana kas kecil diisi kembali. Buatlah jurnal umumnya dengan sistem dana tetap atau Impress Fund System dan dana tidak tetap atau Fluctuating Fund System. Pertama, Impress Fund System. Buat dulu format jurnal umum seperti biasanya ya. Dan pada tanggal 1 Januari merupakan pembentukan dana kas kecil, maka pencatatannya adalah kas kecil bertambah di sebelah debit sebesar Rp1.500.000 dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 5 sampai 9 Januari merupakan pembayaran beban-beban yang berkaitan dengan pengeluaran kas kecil, maka pencatatannya tidak di jurnal. Pada tanggal 10 Januari dana kas kecil diisi kembali, maka pencatatannya adalah beban serba-serbi bertambah di sebelah debit sebesar Rp100.000, lalu suplai kantor bertambah di sebelah debit sebesar Rp220.000, lalu beban listrik dan air bertambah di sebelah debit sebesar Rp335.000 dan kas kecil berkurang di sebelah kredit sebesar Rp655.000. Selanjutnya, untuk pencatatan dengan sistem dana tidak tetap atau Fluctuating Fund System. Pada tanggal 1 Januari merupakan pembentukan dana kas kecil, maka pencatatannya adalah kas kecil bertambah di sebelah debit sebesar Rp1.500.000 dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar Rp1.500.000.
pada tanggal 5 sampai 9 Januari merupakan pengeluaran beban-beban. Maka pencatatannya adalah pada tanggal 5 beban serba-serbi bertambah di sebelah debit sebesar 100.000 dan kas kecil berkurang di sebelah kredit sebesar 100.000. Pada tanggal 6, suplai kantor bertambah di sebelah debit sebesar 220.000 dan kas kecil berkurang di sebelah kredit sebesar 220.000. Pada tanggal 9, beban listrik dan air bertambah di sebelah debit sebesar 335.000 dan kas kecil berkurang di sebelah kredit sebesar 335.000. Pada tanggal 10 Januari, dana kas kecil diisi kembali, maka pencatatannya adalah kas kecil bertambah di sebelah debit sebesar 655.000 dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar 655.000. Materi pencatatan kas kecil sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.